nasihat saja dan mengkonformasi bahwa pada saat sebelum Pak Mahfud mundur ada surat yang dibikin oleh Pak Mahfud. Menurut berita-berita kemarin kan di beberapa media bahwa Pak Mahfud sebelum mengundurkan diri membuat surat kepada Kementerian Keuangan yang mana isinya kalau nggak salah saya konfirm tadi dan beliau katakan benar bahwa surat itu dibuat kepada Kementerian Keuangan bahwa kalau warga negara ada hutang kepada negara itu diuber-uber, bahkan bisa disandra, digeselin. Terus kalau negara mempunyai kewajiban kepada warga negara itu harus segera diselesaikan. Kalau tidak, ada denda yang berakibat kerugian negara, tentunya akan tidak baik buat negara. Dan ini denda ini berjalan kan 2% setiap bulan. Jadi sehingga hutangnya yang harusnya lebih kecil akan menjadi lebih besar. Dan saya mengkonfirmasi itu, Pak, Bapak betul nggak bikin surat yang isinya seperti itu? Menurut media-media saya dengar begitu bocorannya. Oh betul katanya. Nah itu aja saya bilang, Pak, saya perlu konfirmasi itu. Dan Bapak kasih time limit bulan Juni, betul. Karena ini udah bulan Juli kami di telepon aja belum, ibarat hilalnya aja belum kelihatan. Udah saya bilang. Ya bahkan beliau mencontohkan bahwa saya baru 25 tahun, ada yang 60 tahun diutang sama negara juga belum dibayar, yaitu yang di Medan kalau nggak salah, Haji Tamim kalau nggak salah. Oke, saya bilang, Pak, saya akan sabar menanti karena ini kewajiban negara kepada kami, dan kami selama ini membayar pajak juga ratusan miliar setiap tahun, tapi kenapa kami harus diperlakukan seperti ini? Itu yang saya tanya Pak Mahfud. Ya, saya bilang saya sudah tidak di kabinet, saya tidak berhak mengomentari. Artinya setelah ini akan bertemu dengan Pak Adi Cayanto atau gimana? Ya, mungkin kita akan cari waktu, tetapi saya lagi berpikir karena ada ketemu teman-teman lawyer tadi, siapa ya, Pak Hamid Basyabi, sarjana hukum. Saya kepengen melakukan coba class action, karena kalau warga negara hutang kepada negara tidak bayar, bisa disita jaminan, bisa dibekukan. Saya mencoba class action karena ada aturan yang tidak boleh barang-barang negara disita. Nah, saya coba minta dari Pak Hamid. Saya akan menunjuk Pak Hamid sebagai lawyer untuk mengajukan class action terhadap peraturan negara yang tidak boleh disita. Ya, jadi ada aturan ya. Yang saya kira itu hubungan jadi tidak simetris antara negara dan warga negara. Kalau warga negara punya utang dikit diuber-uber sampai ujung dunia kan, disita barangnya ini segala macam. Tapi kalau negara yang berutang, padahal dia sama-sama subjek hukum, nggak adil jadinya kan. Jadi kita mau uji, mungkin ada judicial review bahwa jika negara berutang kepada warga negaranya, dan itu banyak sekali. Jadi misalnya ganti rugi polisi salah tangkap gitu ya, kalau Pak Mahfud tadi menceritakan itu ilustrasinya. Kalau polisi salah tangkap, ganti rugi, pengadilan memutuskan bahwa polisi bersalah, dia harus ganti rugi, itu diiyakan tapi nggak dibayar. Banyak sekali kejadian itu, bukan sekedar salah tangkap ya. Ada banyak kasus lain yang intinya negara itu merugikan warga negaranya, tapi tidak dibayar. Total utang kalau negara kabarnya antara 8 sampai 10 triliun untuk banyak kasus ya. Untuk Pak Yusuf Hamka kan sudah tahu ya angkanya. Itu sudah mau judicial review rencananya. Pak kan sedang mempertimbangkan KPK juga udah ceritakan tadi. Belum. Tadi saya sudah bicara soal KPK sama beliau. Iya, jadi mau ke KPK juga mau tanya karena ada info dari KPK bahwa itu sudah memenuhi kualifikasi merugikan keuangan negara. Jadi kalau dia berutang, misalnya dengan kasus Pak Yusuf Hamka berutang, lalu keputusan pengadilan menetapkan bahwa kalau tidak dibayar, maka setiap bulan didenda 2%. Anda bayangkan kalau dari 500 miliar saja misalnya ya, 2% itu kan artinya 10 miliar per bulan. Kalau dia berjalan setahun 120 miliar, itu kalau piutangnya 500 miliar. Kalau 1 triliun ya pokoknya Anda bisa hitung dulu.
Kemana duit itu dan kenapa? Kan negara jadi dirugikan karena dia harus bayar. Kalau didiamin terus itu masuk kualifikasi merugikan keuangan negara, pidana, ya kan jadi pidana. Pejabat yang bersangkutan tidak membayar berarti pidana, atau memperkaya diri sendiri atau orang lain, kan begitu definisi korupsi. Pak, periode sekarang ini kan sebentar lagi Bapak juga dikabarkan sudah berbincang dengan Pak Prabowo ya Pak, itu bisa disampaikan Pak. Kalau berbincang waktu itu saya nggak tahu, dulu lain sebelum kasus ini. Nggak ada Tapi, hubungan. tapi akan ada perbincangan dengan pemerintahan selanjutnya, karena Pak Prabowo nanti yang akan Ya, bisa tentu Tapi saja. kita uber terus. Tentu saja, karena kita kan melihat negara ini satu, gitu ya. Yang ngurus ganti-ganti kan begitu. Yang mengurus ganti-ganti tiap 5 tahun presidennya ganti, menteri-menterinya ganti. Tapi kan subjeknya dia tetap adalah negara. Jadi tentu saja akan diurus. Itu logis saja, bukan sesuatu Pak, yang luar soal biasa. isu lain Pak, soal pilkada Pak. Nama Pilkada. Bapak. Tadi saya- Oh, Pak, sedikit Pak. Ini aja soal Habis ini kita Izin boleh Pak. Pak sedikit Pak soal Golkar Pak. Respon Bapak dia Majuan dikit, Pak. gimana sih Pak majuan dikit Pak. ya ke arah kamera gini. Saya bukan bicara soal wakil, saya cuman hari itu saya ceritakan aja ya kenapa terus sampai ke situ. Yang lain saya belum berpikir untuk apa. Hari tanggal 11 itu saya makan siang, diundang oleh Ketua Umum Golkar di kantor beliau. Terus saya ditanya, ini bagaimana ya Jakarta, kemacetan, banjir, terus apa sih kira-kira kamu kan pelaku infrastruktur. Saya bilang, Pak, kami sedang membangun Harbor Route 2. Itu mengurai kemacetan dari Pelabuhan Tanjung Priuk sampai ke Pluit, bahkan sampai ke Cengkareng. Sebab nanti setelah Harbor Route 2, kami juga mendapatkan tugas lagi untuk Pelura yaitu Pluit Bandara. Jadi kami bikin tol di sana. Terus dia tanya, kira-kira bagaimana mengurai kemacetan yang paling bagus? Saya bilang, Pak, kalau mau mengatasi kemacetan, ini masalah nyali. Nyali apa? Berani apa enggak? Kenapa? Karena kalau mau mengurai kemacetan, mobilnya diproduksi bertambah, jalannya enggak produksi bertambah. Enggak seimbang. Jadi bagaimana kalau menurut kamu? Saya bilang, Pak, kalau menurut saya, coba kita bandingkan dari Semanggi, Sahid Hotel depan, kita mau menuju ke Jalan Tamrin, itu di bundaran Hotel Indonesia, kita bisa stuck 30 menit, 40 menit. Bagaimana enggak menguras energi? Menguras bahan bakar, menguras energi, capek, kadang-kala buat orang-orang tua seperti saya, kepengen ke kamar kecil atau apa, itu bisa stuck di sana. Kenapa sih enggak dibangun flyover? Ini pasti mungkin pada pakewu terhadap pemilik gedung. Karena pasti akan merusak keindahan. Sebenarnya bisa disiasati, saya bilang, Pak, tidak perlu merusak keindahan. Jalan tetap ada, apakah flyover, apakah BUMD, itu kan bisa ditugaskan bikin jalan tol karena APBD 96 triliun. Lebih dari cukup, saya bilang. Saya cerita kepada begitu beliau. Terus dia tanya, bagaimana soal sampah? Oh, soal sampah gampang, Pak. Saya sudah mulai. Apa soal sampah kamu mulai? Saya budidaya belatung. Maggot namanya. Nah, itu maggot, sampah-sampah itu ibu-ibu rumah tangga tidak akan dibuang lagi, mereka akan kelola jadi maggot. Nah, maggotnya itu dibeli 4.500 per kilo, jadi ibu-ibu rumah tangga bisa. Dan kita sudah mulai di kolong jalan tol kita, kemarin kita bikinin tempat-tempatnya, insya Allah akhir bulan ini jadi. Jadi kita budidaya belatung, jadi ibu-ibu rumah tangga yang punya sampah, itu sampahnya akan dimakan oleh belatung-belatung itu. Nah, itu saya ditanya soal sampah. Lalu terus soal kemacetan. Terus dia bilang, bagaimana kira-kira warga Jakarta? Warga Jakarta ini, Pak, semuanya harus pakai kendaraan pribadi saat ini. Kenapa? Karena angkutan umumnya belum nyaman. Walaupun sudah ada MRT, LRT, ya kan, sudah ada busway, harus dibikin yang lebih baik. Bagaimana bikin baik? Pak, shelter-shelternya coba dibikin kayak tempat shelter bus. Pasti, Pak, orang-orang berdasi itu semua pada mau kok naik busway, naik MRT, naik apa semua. Nanti dibikin bus-bus itu. Warga Jakarta, kalau perlu APBD banyak, subsidi, transportasi gratis.
kesehatan gratis, nggak ada lagi iuran BPJS, sekolah gratis. Ini kan warga kita, rakyat kita, saya bilang gitu. Nah, sampai sini tuh, saya pulang, kan jam 1:30 saya udah pulang ke kantor. Tahu-tahu saya dapat telepon jam 2:30. Saya diminta datang ke DPP Golkar. Saya bilang, kenapa lagi Pak? Ajudan yang telepon. Ya udah, saya bilang saya angkat datang ke DPP Golkar. Jam 4 saya datang. Di sana sudah ada pengurus Golkar lengkap. Coba ceritain lagi konsep kamu ini. Saya ceritakan. Terus kita rapat, saya tunggu di luar. Mendadak, Pak Yusuf ada baju kuning nggak? Kata ajudan. Nggak punya Pak. Udah dipinjemin. Makanya bajunya gombrong tuh. Kenapa Pak? Ya udah nanti tunggu aja kan. Tahu-tahu datang teman-teman dari PSI. Nah begitu teman-teman PSI, Pak Ketua Umum dengan Mas Kaisang masuk ke dalam kamar berdua. Terus saya tunggu di depan. Tahu-tahu sudah keluar memperkenalkan semua. Terus saya mendadak dipanggil. Terus kamu ditunjuk untuk kalau Pak Kaisang mau, katanya ini wakilnya. Apa Pak wakilnya? Oh, gubernur saya bilang. Saya cuma bisa bilang, ini nggak salah Pak, saya nggak punya logistik. Logistik saya bukan buat bagi-bagi rakyat. Saya bilang, ini udah perintah. Oh iya, saya bilang perintah saya tetap jalankan. Nah kalau rakyat membutuhkan logistik sama saya nggak pernah menjanjikan logistik buat rakyat. Saya menjanjikan kesejahteraan kalian pasti akan lebih baik. Ya, sekolah gratis. Ya kan? Insya Allah, makan pun saya sudah melakukan. Warung nasi kuning Baba Alun ini udah dari tahun 2018, dari Februari. Saya ditanya, konsepnya apa? Seluruh kelurahan saya bikin warung nasi kuning Baba Alun. Dan itu warung nasi kuning bukan saya kasih gratis. Saya kasih dengan harga 3.000. Daripada saudara-saudara kita makan 10.000 setiap hari, saya juga beli dari warung UMKM nasi kuningnya. Kami nggak pakai catering. UMKM kami berdayakan, kaum termarginal juga bisa kami bantu. Jadi win-win semuanya. Jadi kalau boleh bilang, kaum termarginalkan, kaum duafa, fakir miskin, dia bisa makan dengan harga murah. Dan dia juga bisa ikut sedekah. Dengan dia punya 10.000, biasa dia makan 10.000 di warung setempat, dia cukup keluar 3.000, kami yang subsidi 7.000. Bahkan di Cianjur kita beli cuma 7.000, kami subsidi cuma 4.000 dengan kami jual 4.000. Kami jual 3.000. Jadi saya bilang, sederhana kok Pak. Rakyat Jakarta ini perlu transportasi gratis, sekolah gratis, kesehatan gratis, karena buat mereka sekolah ini mahal sekarang. Jadi semuanya disubsidi aja. APBD ada 96 triliun. Gitu aja kok repot, dananya banyak. Tadi itu udah diperintahkan, berarti Bapak siap untuk maju berarti? Siap nggak siapnya tergantung perintah. Ini kan baru wacana kalau Pak Kaisang di Jakarta. Ya kan kalau saya kan loyal kepada perintah atasan saya. Karena saya kan ya dari tahun 69. Waktu itu saya masih SMP. Waktu itu saya ikut kegiatan Pramuka. Pramuka itu dulu di Kuartil Nasional, Kuarnas Pramuka. Dan waktu itu underbow Golkar dulu semua. Jadi kami sudah lama memang dengan Golkar. Jadi udah nggak asing lah kami di Golkar. Bahkan boleh bilang saya di teman-teman Golkar saat ini masuk yang salah satu dari 10 yang paling senior, yang paling tua. Orang Jawa Barat bilang enggak sekolah. Pak, kan ini Bapak gadang-gadang menggantikan Ridwan Kamil kan. Ridwan Kamil nanti ke Jawa Barat, sementara Pak Yusuf Hamka ke Jakarta. Itu tanggapannya gimana Pak? Saya nggak tahu. Saya perintah. Kalau saya diperintah ke Jawa Barat jadi wakilnya Pak Ridwan juga oke. Ya, kan? Saya juga oke. Jadi kalau disuruh milih, bisa milih nih membangun. Saya kepengen bangun kampung saya, Kalimantan Timur. Ya kan, saya bangun kampung saya yang saya jadi warga kehormatan mana? Sumedang, kan saya udah bangun ini Sumedang, 62 kilo, Jalan Cisumdawu, tol Cisumdawu. Dan saya berbahagia sekali karena saya bisa membuat kota-kota kecil di Sumedang itu menjadi desa-desa kecil menjadi kota-kota kecil baru. Sekarang coba Cimalaka, Pasek, semua itu semua hidup dan mereka jadi daerah wisata. Itu aja hidup saya. Saya sebenarnya udah mau pensiun, tapi kemarin saya pas waktu ditugaskan begitu, saya telepon ke Wakil Ketua Umum PBNU Habib Hilal, kebenaran saya masih pengurus NU. Saya bilang, Bib,
ini mendadak ada beginian. Saya udah mau pensiun. Saya dimarahin malah sama Habib. Oh iya Pak. Egois kamu. Egois kenapa Bib? Saya bilang. Pensiun sendiri. Pensiun sama umat katanya. Sejahterakan umat, jangan sejahterakan diri sendiri. Siap, saya bilang. Udah terima katanya. Ya udah. Pak, tapi kalau dari segi kombinasinya Mas Kaisang dengan Pak Yusuf ini kan menarik, Pak. Bapak sendiri ketika misalnya memang tugas itu nanti muncul, melihat sosok Mas Kaisang ini bisa berkoordinasi dan Saya bekerjasama. nggak bisa menilai. Yang menilai pimpinan. Ya kan saya terima aja. Pak, secara pribadi Pak, di mendampingi yang lebih muda gimana? Tut Uri Handayani. Oh iya Pak, Ya. PDIP menyebut bahwa langkah Golkar untuk memajukan Bapak, mengusung Bapak ini kan merupakan langkah cek ombak, cuma iseng-isengnya Golkar aja. Pendapat Bapak terhadap tuduhannya PDIP gimana Pak? Nggak ada masalah. Kan tanyakan nama yang buat tuduhan dong. Saya kan aman-aman aja karena saya tidak pernah meminta jabatan. Ya, kalau orang beragama kayak orang muslim, saya diajarkan setiap datang masalah, setiap datang yang senang juga jabatan selalu innalillahi wa innalillahi rajiun. Ya. Terima kasih, Pak.